Hi, good morning, and welcome back to the Lamrim. Halo, selamat And pagi dan selamat I datang don't know, kembali di us Lamrim. people at Diamond Mountain are feeling Saya really nggak, happy. I don't know why. kami orang-orang di Diamond Mountain merasa Just being berbahagia. here, Kenapa? and Tidak we tahu. worked very hard Hanya cukup di yesterday sini kita bekerja to keras talk about how kemarin we could get ready for untuk having you guys come here. berbicara tentang bagaimana kita bisa siap menyambut kedatangan If Anda the virus semua di lets go. akhir So Oktober I think it might be sewaktu possible. virus mulai So berkurang. get your Saya berharap. vaccinations, okay? Jadi ambil Alright, vaksin Anda. okay. We are in Chandrakirti, so Di Master Chandrakirti, Master we took a Chandrakirti, trip kita mengambil jalan simpang ke Master Chandrakirti. Apakah ada yang ingat mengapa kita ditur ke Chandrakirti? Chandrakirti. Chandra. I bow down to Saya bersujud kepada bulan purnama dan bukan kepada bulan sabit dan bukan bulan purnama. Jadi Tuan bulan terkenal sebagai bulan di langit. Ada ulasan bahwa jadi contohnya kalau Anda memiliki bodhicitta, Buddha akan mengemudikan mobil Anda. Jadi ini bukan mengada-ada, ini yang dikatakan di dalam teksnya. Pal, you got my ear boy up, right? I can't tell. Okay, good. All right. So we were in the subject. Kami ada di topik tentang apa itu pendengar. Karena Chandrakirti memutuskan di awal bukunya, hal pertama yang akan dia katakan, beliau berbicara tentang ide ini, mengapa Bodhisattva lebih penting daripada Buddha. Jadi beliau bersujud berkata bahwa Buddha itu keren, seperti ibu yang memberikan seperti pendengar dan Buddha medium. Dan garis berikutnya adalah Buddha datang dari mana? Itu mudah, mereka berasal dari bodhicitta. Dan percakapannya berlanjut. Jangan lupa, tentu saja kebijaksanaan dari Nagarjuna ini penting sekali, tapi terdiri dari 27 bab yang susah dimengerti. Susah, benar-benar susah. Jadi buku Chandrakirti yang Anda pelajari, punya kehormatan untuk mempelajari, adalah buku utama dari ajaran tentang kekosongan di Tibet, di China, di Korea, di Jepang, dan semua tradisi keren Mahayana. Dan ini bukunya dan yang paling penting. Dan Anda harus terbiasa dan berdebat sekali-sekali. Dan kita masuk ke garis pertama. Ini adalah garis pembukaan. Mari kita mulai. Kita sudah menyelesaikan satu ide tentang pendengar itu apa. Dan mereka mendengarkan keajaran sempurna, mereka melakukan meditasi atasnya, dan mereka mencapai pencerahan dari para pendengar. Dan mereka membantu orang lain untuk mendengarkannya. Jadi pendengar itu tidak hanya praktisi yang mendengarkannya dulu, tapi mereka menyebarkannya dengan membuat orang lain juga mendengarkannya. Jadi mereka mendengar sendiri dan juga mereka membuat orang lain mendengarkan ajarannya kemudian. Tapi ini semua adalah track yang di bawah. Kenapa bawah? Karena mereka tidak tertarik dengan meloncati planet-planet. Dan kita akan melanjutkannya. Cepat cecung.
then there's a question. How did those Dan guys teach? pertanyaannya bagaimana orang-orang itu mengajar, Get other people to bagaimana listen. para That's part of pendengar what itu they membuat are. orang lain They are mendengar. listenizers. Jadi mereka adalah pendengar. Listenizers. They get Pendengar, others to listen. Okay? mereka membuat Then, orang lain mendengar. Tsongkhapa, right? He says, Dan well, Tsongkhapa, how do they get other people to listen? bagaimana mereka And he membuat says, orang lain mendengar, it's very famous. dan dikatakan, Dita Chawa Cheso. Say dan Chawa Cheso. cawaceso, Chawa Cheso. Now cawaceso, let's do the long version. Okay? mari kita lakukan yang panjang. Drachomba. Say, just repeat. Drachomba. Ulangi, drachomba, sakpasepa, Mepa. nyomong mepa, Kyurpa. wang tu kyurpa, Sam Shintu number 2. sang sintu nampadura, Shepa. jang shepa, Chembo. lang pochemmo, Chepa. cawacepa, Chepa. cepa cepa, Kurpoa. kurporwa, Dun. rangidin, jesutopa, sipa, Jorwa. kunditorwa, Yongsu Sepa. yongsu sepa, Yandapa Kunshipe. yang dapat kunshepe. I will stop there. It's too Saya akan berhenti di sana, terlalu panjang. This is a very famous Ini sutra adalah sutra yang we use terkenal to take sekali the one-day Mahayana vows. So yang it kita should have ambil sounded sewaktu familiar. melakukan Sumpah Mahayana This is satu a hari. famous sutra that we always use when we take Ini our adalah one-day sutra vows. terkenal yang kita gunakan And in untuk the mengambil one-day sumpah vows, satu hari. Dan di sumpah satu hari, and don't secara forget, tradisional, there's two jangan kinds of lupa, one-day vows. ada dua One is jenis sumpah satu hari. Yang satu adalah Mahayana, not Mahayana, just yang the satu normal. lagi bukan Mahayana, yang normal. And so in the Jadi, one-day vow di that's sumpah satu focusing hari, yang fokus di, just yang fokus general Buddhism, tentang they make a big Buddhisme deal secara umum, mereka about benar-benar if you practice fokus. this one-day vow, Pra- you will reach Anda nirvana. akan, Okay, there's not so much about enlightenment. Okay, Anda hanya so mencapai pencerahan, dan they quote the sutra that says, mereka here's what it mengutip sounds like sutra in yang English. mengatakan, ini kedengaran I seperti Inggris, I reached nirvana. I'm saya enemy mencapai destroyer. nirvana, I saya wiped out penghancur all musuh, my saya sudah impurities. I don't menghancurkan have semua any ketidakmurnian, negative saya emotions. tidak I'm punya emosi negatif lagi, saya my punya mind is kekuatan, liberated. I know pikiran saya everything. terbebaskan, saya I'm the tahu great segalanya, elephant. saya I did what I had gajah to do. keren, I saya did what I melakukan had apa to yang do. saya harus Okay, very lakukan, saya famous. melakukan apa yang saya harus lakukan. And I have thrown off Terkenal sekali. Geshe Michael backpack of all Saya the problems. sudah mengeluarkan Like I used to masalah have this dari carrying backpack around on my Geshe back. Michael yang biasanya saya I'm free. bawa di Okay, dalam backpack so saya. Sekarang saya when bebas. Tsongkhapa asked the question, Waktu Tsongkhapa bertanya what do the pertanyaan listeners ini, say to other people? apa yang He quotes para that. pendengar He quotes that. He says, oh, they go berikan around kepada orang saying, lain, I did what I had to do. You know, I'm saya finished. melakukan apa yang saya harus lakukan, saya sudah selesai, cawa I cepa. dumped off the heavy backpack Saya sudah of my mengeluarkan 5 heaps, tas dengan my 5 impurities. berat Okay? dari Very 5 famous. So if tumpukan anybody ever yang asks you, terkenal. Kalau ada orang yang what's a bertanya listener? kepada Anda, pendengar itu You're gonna say, they apa, Anda akan listen to berkata, teachings, mereka but then they mendengarkan also ajaran, help others to listen. tapi mereka juga What do membantu they orang say lain to other untuk people? mendengarkannya. Chawa Apa yang mereka chepa, katakan chepa kepada yang lain? chepa, kupo. Cawa, I'm done, man. saya sudah Get out of here. selesai, saya keluar dari Okay, sini. it's like that. All right? That's what they Seperti itu. help other Ini people to apa listen. yang Got it? mereka bantu orang lain Alright. untuk mendengarkan. Let's go back to Mari kita our kembali tour. di tour, Oh, and there should be dan ada juga a picture here of a gambar guy. di sini tentang Yeah, seseorang. he's Dia like seperti saying, look, I'm berkata, done. lihat This saya is a sudah picture of selesai. a guy Ini who's, kabar dari look, seseorang I'm yang finished. I did what berkata, I had. lihat saya sudah selesai. Saya melakukan apa And yang saya wouldn't it harus be nice lakukan. to say that? Akankah How do you itu feel this morning? menarik? I'm done. Apa rasa Anda pagi ini? What do you Saya mean? sudah Like, selesai. I Apa don't know. maksudnya? I'm never Saya gonna tidak be tahu, jealous saya of tidak him. pernah I'm akan never gonna be cemburu angry lagi. again. I'm done. It just Saya happened this morning. selesai. I'm so happy. Baru terjadi pagi ini, saya senang No sekali. more dental problems. Tidak ada lagi masalah sakit I'm gigi, done. saya sudah selesai. Okay. Dashe de sugme kam kinyentu so gashi la mekyang. Then this guy comes up Kemudian to orang Tsongkhapa and ini says, datang ke "That's my Tsongkhapa dan berkata, And he says, why not? And he itu says, saja you don't have kenapa arhats in the formless realm? Anda tidak memiliki He's arhat like, yeah, di you got dunia arhats in tidak the formless berbentuk? realm.
Ya, Anda Who's ada this one, arhat di please? Wow. There's no di alam sound tak coming from this terbentuk. one. Siapa yang mendengar tidak ada Okay, suara the di guy's alam like, tak I don't like this berbentuk? idea of Orang listeners. bilang, What saya about tidak the suka arhats? ide ini. Are there Para arhats pendengar, also in this world? apakah Yeah, there ada are. arahat di Well, what do they do? They alam can't tak berbentuk? listen. Apa They yang mereka can't hear lakukan? other Mereka people. tidak So bisa there's no mendengar, mereka sound tidak bisa before. membantu orang lain. Tidak Then ada Tsongkhapa suara di says, child of alam the tak lake. berbentuk. For $100, Tsongkhapa berkata, anak dari sungai, it's in the Vajrayogini practice. itu ada di dalam praktek But Wajrayogini. what's it stand for? Tapi What's it apa stand for? artinya? Apa I artinya? mean, don't tell me the second meaning. Tell me the Jangan obvious one. beritahu saya kedua, tapi yang jelas artinya, No, but what's it represent? What's the word mean? itu Child of artinya apa? Anak dari danau, It's a dikatakan lotus flower. bunga Yeah, okay. lotus, Then that has a deeper meaning that we can't talk dan about. itu ada arti yang lebih mendalam yang So kita bisa anyway, dan tidak bisa bicarakan. Tsongkhapa says, don't forget Tsongkhapa Saraja. berkata, Say Saraja. jangan lupa Saraja, Born of the lake. Sarasa. lahir dari danau. Saraja. Saroja, Which means the child of yang the berarti anak translate it dari as child of the lake. danau. I like it. Kita And it means terjemahkan the sebagai lotus. anak It means the danau lotus. yang berarti lotus, bunga lotus. Then he says, Dan Saraja. dikatakan Saraja. Saraja. And the guy says, what are you talking about? Saraja, apa maksudnya I Saraja? didn't ask you about Saraja. Saya I tidak asked you bertanya about the tentang fungus Saraja. world. Nobody can talk there. Saya bertanya tentang alam tak berbentuk karena dan Tsongkhapa berkata Saraja. And that's a $1,000 question. If word was Itu here, $1.000. I get it. Kalau word di sini dia mungkin bisa menjawab, tapi beruntung dia tidak di My sini. life is much cheaper when he's not here. Hidup saya lebih murah kalau dia What it tidak di means sini. is, Apa when maksudnya we adalah apply names, waktu kita memberikan nama, sometimes there are kadang-kadang mereka and itu sometimes artinya there are literal langsung, exceptions. kadang-kadang ada Okay, when you make a pengecualian. name, Sewaktu Anda you call memberikan somebody a nama, name, Anda menyebut sometimes it seseorang dengan describes them namanya, actually. kadang-kadang itu Grown from the menjelaskan lake. mereka. But there Jadi are keluar lotuses that dari grow on dry land. dari There are danau, kinds of tapi ada lotuses juga that grow lotus yang on uh, dry, in di dry soil hidup and di not on the tanah kering dan But we tidak still dari call them sungai. born Tapi of the kita lake. tetap We still mereka call them born of the lake. So lahir Tsongkhapa says dari what? sungai. We use words Dan dikatakan kita sometimes menggunakan kata-kata descriptively kadang-kadang and sometimes secara definitively. rahasia, Okay. And tapi born of the kadang-kadang lake secara is jelas. Dan lahir dari danau descriptive. adalah It's not jelas. definitive. It's not that every lotus in the Dan universe has tidak to come berarti from a lake. semua lotus But we di like the word. alam It's a cute semesta word. harus We dari use danau. it. Tapi kita suka Why did karena he say that? lucu, karena dan kita menggunakannya. Kenapa dikatakan seperti Yeah. itu? Look. Yeah, Lihat, some listeners do help other people to listen. para pendengar And itu some ada listeners are in a realm where nobody pendengar, talks. tapi But that doesn't ada mean we pendengar can't yang di call them alam listeners. tak It's berbentuk like tempat tidak ada yang born of berkata. the lake. Tapi Got it? tapi It mereka means there tetap are ada exceptions. seperti Okay, there are exceptions. lahir But di that doesn't mean dari we can't use the danau. word. Tapi It's a ada cute word. pengecualian. Tapi It's a dan nice, tidak nice berarti itu tidak descriptive dipakai. word, even though Ini it's not menarik, ini samar, kata definitive. samar dan Okay, bukan cool. yang definitif, yang jelas. All right. Muming Jupa means definitive. And Jadi that's a long story. Okay. And we're going to show a lotus picture. kita akan Let's go show menunjukkan it. gambar lotus, gambar. I don't know if that's a Saraja or not, but Saya it is a tidak tahu Saraja, apakah itu right? You can't saraja, see the water. tapi kita tidak bisa melihat All airnya. right. First time I saw a real Seroja, lotus, seroja. we landed in Bangalore in India. Pertama Just kali saya I was melihat in India. bunga lotus teratai And waktu all saya the baru sampai di Bangalore, all the waste matter from the whole dan city, like 10 million semua people, is simply poured out dari into the ground. kotoran-kotoran And it dari flows in a big river to the jutaan orang penduduk di and there's kota, a huge jadi lake to the dibuang west of ke the city danau ini, of poop. dan di sebelah And barat dari we have to go kota, through ya it to penuh get this dengan through. kotoran manusia. Dan You have ini to kita harus drive through it to melewatinya untuk it's ke unbelievable. Sera But Monastery, there's luar beautiful biasa. lotuses coming out of there. Dan Anyway. dan I said, ini stop the car, I wanna indah get a lotus. sekali. No, 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 Saya no. bilang, hentikan mobil. Mereka bilang, jangan, Anyway, jangan, okay. jangan. Tapi, Yana nyentu kekedu. Then dan Tsongkhapa says, let's look Tsongkhapa at the berkata, Sanskrit mari kita lihat kata for listeners, Sanskertanya and it untuk will help us pendengar. appreciate Dan ini this akan lotus. membantu kita mengerti siapa mereka Which is ini. Shravaka. Say Shravaka. Yaitu Sravaka, Yeah, listener. Okay. pendengar Tendril, Sravaka. in Tibetan, it's Di two Tibet, parts, right?
dua bagian, te, sra, sru, aka. Sru berarti mendengar atau mendengar, aka, tukang. Jadi terjemahan di Tibetnya adalah mendengar dan menjelaskannya. Sra, aka. Jadi mari kita lihat Sanskertanya. Mari kita mengerti pendengar lebih jelas dengan memperhatikan Sanskertanya. Pendengar yang berarti mengucapkan apa yang Anda dengarkan. Sru aka. Mereka mendengar dari Buddha jalur untuk mencapai pencerahan. Mereka belajar, mereka mendengar, mereka mendengarkan semua ajaran dari seluruh jalur Buddhisme dan bagaimana mencapai pencerahan tertinggi. Jangan lupa ada dua bagian, mengucapkan dan mendengar. Mendengar dan mengucapkan. Sravaka, dengar dan mengucapkan. Jadi Tsongkhapa mengatakan, lihat, kita bisa mengerti lebih banyak tentang orang-orang ini kalau kita melihat Sanskertanya, yaitu Sravaka, dengar dan mengucapkan. Dan dikatakan, dengar apa? Dengar ke seluruh jalan ke pencerahan dan mereka mengucapkan. Kepada siapa? Kepada orang yang tertarik dengan Mahayana. Kepada orang yang tertarik dengan Bodhisattva. Bodhicitta. Jadi mereka ini yang disebut pendengar. Dalam bahasa Sanskerta disebut pendengar dan pengucap, Sravaka. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mendengarkan ajaran tertinggi dan mereka bisa mengulangnya kepada orang-orang yang tertarik dengan ajaran tertinggi. Artinya apa? Implikasinya apa? Mereka tidak praktekkan sendiri. Sejauh ini kita ada orang-orang yang mendengarkan kata-kata dari Buddha cukup untuk mencapai nirvana, dan ada lagi dan mereka membuang bebannya secara literal. Artinya mereka cuma sampai di nirvana. Ini adalah penjelasan pertama dari pendengar. Tsongkhapa bilang, hey, kalau melihat Sanskertanya ada arti lebih mendalam. Mereka mendengarkan semua ajaran Buddha, termasuk ajaran Bodhicitta. Mereka bahkan bisa mengajarkannya kepada orang lain, tapi mereka tidak tertarik untuk mempraktekannya sendiri. Jadi pendengar itu seperti arti yang merendahkan dengan suatu cara. Sekarang topik baru yang disebut Tattva Buddha, Tattva Buddha, Tattva Buddha, Tattva Buddha. Dan Tsongkhapa berkata, kalau Anda mengerti ide yang disebut Tattva Buddha, segalanya ini akan bisa kita bersihkan. Siapa yang lahir dari mana, dan apa itu artinya untuk menjadi Buddha mini? Apakah mereka Buddha sebenarnya? Apakah mereka bukan Buddha? Karena mereka bukan Buddha, karena mereka cuma Buddha setengah Buddha. Pertanyaan ini semuanya tentang pendengar dan Buddhis setengah dan Buddhis sepenuhnya, dan Buddha sepenuhnya yang ingin mengendalikan mobil untuk Bodhisattva yang ingin bersenang-senang. Anda bisa mengerti segalanya jika Anda hanya mengerti Tattva Buddha. Tattva Buddha. Tattva, tat berarti itu, TVA membuatnya menjadi kata benda abstrak. Sesuatu. Tattva berarti sesuatu. Sesuatu. Twa berarti, jadi dalam Inggris berarti TION, locomotion, election, jadi shen itu semua. Tattva berarti sesuatu. Kekosongan.
dan Buddha. It means to understand, to grasp something. Itu berarti mengerti dan menjamah sesuatu. Buddha Arti is to literalnya, grasp. And it came Bud into itu English artinya for menjamah $20. ke Inggris, Vid. vid, Video. video, To see. melihat. Bud came into English Bud as vid. datang ke Inggris sebagai vid, melihat, visi, Wiz. kebijaksanaan. Biz comes from Bud. Keinginan datang dari vid, They all datang mean the dari same Bud. thing. Okay. Mereka semua artinya Then he sama. says, let's go that way. Okay. Let's Ini try katakan, this mari way. kita The idea beranjak ke of sana. tattva, Ide which tanpa means what? Buddha yang berarti apa sekarang? To understand suchness Memahami applies to this suchness. discussion. Dalam Listeners, diskusi ini, pendengar, let's call them half Buddhas. It's kind of cool. mari kita sebut setengah Buddha, Okay. Listeners, Buddha setengah, pendengar, self-taught Buddhas. Yeah. atau Buddha menjadi sendiri, And total Buddhas, dan Buddha total. fully enlightened. Kita sebut These three Buddha guys, tercerahkan Tattva sempurnanya. Buddha 3 orang applies ini, to all of them. Tattva Buddha If you understand untuk semuanya. Kalau Anda mengerti how they all understand, bagaimana mereka semua mengerti then tentang we can clear this whole thing kesepertian up itu, about kita what? bisa membersihkan ini Heritage. semuanya tentang What do they call that? What's the other fancy word for parentage? tentang It comes up with keturunan, a asal-usul. DNA test for Asal-usul kita tes DNA untuk anak-anak. paternity suits. Yeah. Okay. We Tentang, can understand this whole paternity. paternity thing if we understand Tattva Buddha. Okay. That's Dia somehow. tentang Here we go. And then he turns to the Lotus Sutra. Okay. So, it's such a famous. jadi kita masuk ke Sutra Lotus, strata yang begitu terkenal, yang begitu I was, indah. Saya not to digress. untuk tidak menjauh untuk tidak job I ever had from my teacher berkurang. was to be his Pekerjaan pertama yang saya pernah lakukan untuk guru saya adalah menjadi sopir dan pemasak. Jadi untuk ke Washington DC untuk 3 bulan dan belajar Inggris. Jadi saya menjadi sopir dan pemasaknya. Saya harus mengantar ke sana dan menjadi asistennya di Saint Hali, Monastery Saint Hali. Mereka sebut wihara. Kami tiba di sana dan mereka bilang, siapa ini orang Amerika? Dia bilang, dia ini supir saya dan pemasak. Dia tidak boleh di sini, dia bukan biku. Waktu itu saya belum. Dia bilang tidak bisa. Guru saya bilang, tapi saya tidak bisa ke sekolah belajar Inggris karena dia supir saya. Suruh dia nyebrang dekat ke rumah Catherine Graham yang memiliki Washington Post, keluarganya, rumah besar, dan itu adalah kedutaan besar Nigeria, dan pebisnis Jepang kaya membelinya dan membuat monasteri, dan cuma ada 1 biku. Jadi rumahnya besar, banyak kamar, suruh tinggal di sana dan kembali kalau perlu masak. Saya bilang oke, saya ke sana. Dia tidak begitu banyak ngomong Inggris. Dia cuma biku Jepang tua. Mungkin dia juga bertengkar perang dengan papa saya di Pasifik. Dia bilang oke, saya mengerti. Anda ingin tinggal di sini? Saya bilang iya. Oke. Jam 3 Nam-myoho Renge Kyo. Jam 3 Nam-myoho Renge Kyo. Saya bilang, apa itu Nam-myoho Renge Kyo? Ini adalah Sutra Lotus, Sutra Teratai, baris pertama. Kalau Anda mengucapkannya dengan saya selama 3 jam Nam-myoho Renge Kyo setiap pagi di jam 3, Anda bisa tinggal di sini. Anda harus memukul drumnya. Saya bilang, jam 3. So I said, I'm sorry, I have to ask my teacher. He said, saya bilang saya harus bertanya kepada guru saya. Tanya guru Anda, kalau tidak ada Nam-myoho Renge Kyo, Anda nggak tinggal di sini. Jadi saya mencari Rinpoche dan dia bilang, saya boleh tinggal di sini dan bagus, tapi saya jam 3 harus membaca Nam-myoho Renge Kyo dari Sutra Lotus 3 jam dan memukul drumnya. Rinpoche bilang, lakukan. Saya bilang, lalu apa yang saya harus pikirkan waktu melakukannya? Iya, kamu revisi lamrim.
waktu lagi melakukan itu. Coba lakukan lamrim dalam kepala Anda dan memukul drumnya. Tiap kali pukul drum, ingat lamrim berikutnya. Saya bilang, oke, itu keren. Saya melakukannya. Segala sesuatu berjalan dengan, kami tidak akur, tapi kami bekerja sama. Suatu hari saya ada jauh di atas pohon, dia memegang tangganya, saya harus memotong pohonnya, lalu dia kabur dengan tangganya. Saya menggantung. Setelah itu kita menjadi teman yang baik, teman dekat baik. Suatu hari dia bilang, "Oh, kamu jaga biarannya, saya akan pergi. Mansion besar ini buat Anda, saya akan pergi." Saya bilang, "Anda kemana?" Saya memutuskan Amerika perlu Namyoho Renge Kyo. Saya akan jalan ke Los Angeles dengan drum saya, dan dia melakukannya. Dia berjalan ke Los Angeles dengan drumnya, dan dia melakukan Namyoho Renge Kyo. Saya punya pilihan untuk bersama dengan guru saya atau memiliki mansion itu. Saya memutuskan untuk tinggal dengan guru saya, dan Anda beruntung. Oke, Geshe-la, kembali ke subjeknya. Sutra Lotus, Tsongkhapa bilang kita bisa menggunakan sutra teratai. Ada 2 sutra Lotus, tapi itu ceritanya panjang. Beliau mengatakan di dalam sutra Lotus yang disebut sutra Lotus putih, Hei pelindung, ini adalah murid Buddha berkata kepada Buddha, "Oh pelindung, hari ini kami menjadi pendengar Anda." Ini asal usul dari pendengar dari Sutra Lotus. Di dalam Sutra Lotus, murid-murid Buddha berkata kepada Sang Buddha, "Oh Buddha, kami begitu berbahagia karena hari ini kami menjadi pendengar Anda." Dan mereka bilang, "Pendengar itu apa?" Kami akan mengucapkan ajaran pencerahan tertinggi di dunia. Mungkin akan pergi dengan drum dan Namyoho Renge Kyo kemana-mana. Tapi itu praktek yang indah, dan itu juga membantu di Amerika Serikat. Kami berjanji untuk menyebarkan ajaran tertinggi, pengajaran dari pencerahan tertinggi, dan mereka berkata, kami akan memberitahu semua orang tentang pencerahan tertinggi ini. Kalau Anda memperhatikan perubahannya, di baris kedua kita akan menyebarkan pencerahan tertinggi. Yang ketiga, baris ketiga kita akan memberitahu semua orang tentang pencerahan. Mereka tidak menyebutkan tertinggi. Di gambar kedua, baris kedua mereka berkata, "Saya mendengar dari Anda tentang pencerahan tertinggi. Sekarang kita akan memberitahu orang-orang tentang pencerahan." Ini penting sekali. Baris terakhir, oleh karena itu, dari sekarang Anda bisa memanggil kami pendengar Anda. Oleh karena itu, mulai sekarang, Buddha, Anda bisa memanggil murid-murid Anda pendengar Anda. 2 alasan. Kami mendengar kepada ajaran Anda, dan kami membantu orang lain untuk mendengarkannya. Kami mengucapkannya. Ini seluruh kata asal dari kata Sravaka dari Lotus Trate. Sekarang Anda ahli pendengar. Mereka yang mendengarkan. Kalau pernah muncul, kalian akan tahu. Ada masalah dengan puisi ini, masalah terkenal. Suatu hari mungkin Tim bisa menerjemahkan Sutra Lotus. Tim, Anda mungkin melakukan Choni Lama atau sesuatu. Ada masalah terkenal dari puisi tertinggi ini. Apakah mereka mendengarkan ke pencerahan tertinggi dan menyebarkan pencerahan tertinggi? Ini pertanyaannya. Mari kita teruskan. Saya ada gambar dari seseorang yang mengucapkan sesuatu. Saya tidak tahu. Saya berpikir tentang gambar ini. Orang ini bilang, "Hei, setiap orang, ada lamrim yang sedang berjalan.
This is Tim trying to find people. Ini to come Tim to Lamrim. mencoba mencari orang datang ke Lamrim. Okay, good. Keren. Alright. Gyuten dini chanju sembalani niente dan dawe gyuten yinla. So really, this quotation is Kutipan the ini ultimate source adalah of the sumber idea utama dari of a ide listener and his two pendengar jobs or her two dan jobs. dua One, kerjaannya, listen to dua the teachings. tugasnya. Pertama, Two, mendengarkan ajaran. help Kedua, other people to membantu hear them. orang lain untuk Proclaim mendengarkannya, them. Spread them. mengucapkannya, Shra, menyebarkannya. aka. Sra, Okay. aka. Alright. Tudro. This is where it all comes from. Ini Kachik. asalnya. What's that mean? Kacik, Tim. seseorang. Kacik, seseorang yang Yeah, the salah. other guy. Now somebody, whenever you see the Jadi, word kachik, kalau tiap kali melihat someone kata could cause a problem. kacik, seseorang akan menyebabkan It's masalah. like at Diamond Mountain. And somebody Seperti says, di Dama Mountain, seorang berkata tentang rumah saya, kamar saya. Dia bilang, apa masalahnya dengan ruang Anda? Saya nggak tahu, saya mendapatkan got a javelina who's ada Havelina yang juga tinggal di WC, okay, kachik teriak-teriak, jadi kacik. Now a kachik comes. Sekarang kacik datang mencoba menyebabkan masalah, berkata, apakah Anda memperhatikan di baris ketiga kata tertinggi itu ketinggalan, hilang. Oleh karena itu, waktu orang ini mendengarkan, mereka mendengarkan keajaran tertinggi, tapi sewaktu mereka mengucapkannya, mereka cuma mengucapkan yang ajaran rendah. Itu bukan posisi saya, itu sutra teratai dari Anda, Tsongkhapa. Anda memilih sutra yang salah. Itu jelas orang-orang ini tidak mengucapkan ajaran tertinggi. Mekyang bilang, ya Anda bisa mengatakan itu, tapi itu salah. Tsongkhapa bilang, Anda salah, kenapa? Ya, pencerahan pertama, pencerahan tertinggi merujuk ke pencerahan bodhicitta, betul? Tapi yang kedua, mereka cuma tidak memasukkan kata tertinggi karena mereka ingin menekankan bahwa ini kendaraannya, cara untuk sampai ke ajarannya, dan mereka tidak mengulangi kata tertinggi. Dan Tsongkhapa bilang, jangan ganggu saya. Mereka mendengarkan tertinggi, ajaran tertinggi termasuk bodhicitta, dan mereka juga memberikannya walaupun mereka tidak melakukan prakteknya. Dan Tsongkhapa berkata, pertanyaan mungkin akan muncul di pikiran Anda, apakah bodhisattva juga pendengar? Dalam arti ini, apakah bodhisattva juga pendengar? Jangan lupa kita ada 3 level practitioner, pendengar, Buddhis setengah, dan Buddhis penuh. Ini adalah bodhisattva di atas, dan Tsongkhapa berkata, bagaimana kalau kita kumpulkan jadi 2 bagian? Kenapa? Lalu bodhisattva pendengar dan ide ini dengan cara lotus, sutra lotus. Apakah mereka belajar ajaran tertinggi? Apakah mereka juga meneruskan ajaran tertinggi? Dan apakah mereka di lotus sutra ini bisa kita jadikan menjadi 2 bagian? Ya betul, tapi tidak ada masalah. Anda betul. Apa benar? Bodhisattva melakukan, mendengarkan keajaran tertinggi, dan mereka juga mengajarkannya kepada orang lain, tapi itu tidak membuat mereka menjadi pendengar. Itu tidak membuat mereka terbawa, karena track terbawa berarti mereka mendengarkannya, mereka mengajarkannya, tapi mereka tidak mempraktekannya. Dan itu tidak berlaku untuk bodhisattva, oke? Anda tidak akan pernah lupa tentang listener sekarang. Tidak, mereka tidak praktekkannya. Mereka tidak melakukan praktek sendiri. Ini pendengar lainnya, tidak berlaku untuk bodhisattva. Gambarnya adalah seorang wanita. Kenapa saya memilih gambar ini? Dia menutupi kupingnya.
Yeah, she's not a. Dia Yeah, tidak good. mendengarkan. She's a bodhisattva. Dia adalah bodhisattva Because she's not listening karena dia tidak to the mendengarkan lower path. Okay, ke guys? ajaran lebih rendah. She's not listening to the Dia lower tidak path. mendengarkan ke No. jalur lebih Hey, rendah. just take care of yourself. Jaga diri sendiri. Chawa Capai chepa, nirvana. korporwa, sipa kundajoro sepa. You know, just dump your load. And she's like, Bebannya dibuang dan dia bilang apa? Apa she's a maksudnya? bodhisattva. Dia adalah Don't tell bodhisattva. me about this personal Jangan nirvana. beritahu saya I wanna- tentang nirvana personal. I Saya wanna nggak help tertarik. Saya ingin membantu Don't semua tell orang. me about making myself Jangan beritahu saya tentang That's not membantu orang lain. Itu tidak akan happiness terjadi. is making everybody. Kebahagiaan itu adalah membuat orang lain berbahagia, termasuk diri Anda sendiri. Now, Tsongkhapa has covered. Tsongkhapa sudah mencakupi. Listener, guess Mendengar. what's going next? Lalu berikutnya apa? Yeah, what's a half Buddha? Apa itu Buddha setengah? What the heck? Apa is a artinya? They have the Buddhist mind. Yeah, what does it mean to be a Apa itu artinya? half Buddha? Untuk That's a menjadi weird setengah Buddha itu kata yang word, aneh. you know. Hey, what are you? I'm a half Buddha. Apa kamu? Saya Buddha setengah. Setengah atas apa setengah bawah? Saya nggak tahu kalau Anda ingin menulis ini. Kalau mau tinggal di ruang ini harus punya yang lebih rendah. Kalau mau tahu leluconnya datang ke Dhamma Mountain. Lalu Tsongkhapa memasuki Buddha setengah. Buddha setengah itu apa sih? Mengapa kita mencakupi setengah Buddha? Karena Chandrakirti menyebutkannya. Dan kenapa Chandrakirti menyebutkannya? Dia berkata tentang dua jenis praktisi yang lahir dari rahim dari Buddha penuh. Kenapa dia berbicara tentang ini? Karena dia ingin Anda masuk ke dalam mood, pikiran tentang rahim asal dari orang, karena dia akan masuk ke Buddha penuh datang dari rahim bodhisattva. Bulan sabit dan bukan bulan penuh. Jadi kita harus menghormati yang menyetir mobil. Lalu Tsongkhapa berkata, ini apa artinya Buddha menjadi sendiri? Apa yang terjadi? Di dalam ulasan yang berarti ulasan Chandrakirti atas bukunya sendiri, ini adalah autokomentari yang terkenal dan panjang untuk memasuki jalan tengah. Buku terkenal, buku yang memicu, buku tentang kekosongan di seluruh Asia, kota-kota Mahayana, buku yang memicu ini memiliki penjelasannya sendiri dan besar dan susah. Tidak ada yang terlalu susah dan tidak ada yang pernah menyelesaikannya. Di dalam ulasan dikatakan kebuddhaan dan pencerahan bisa berlaku untuk ketiga-tiganya. Ide pencerahan berlaku untuk ketiga-tiganya. Pendengar memiliki pencerahan, Buddha setengah memiliki pencerahan, dan Buddha total juga memiliki pencerahan. Ada 3 jenis pencerahan yang terjadi di sini. Dalam hal itu, mereka semua Buddha. Itu artinya Buddha setengah juga bisa menjadi Buddha. Karena mereka memiliki sejenis pencerahan. Mereka harus mengerti pencerahan mereka tentang sesuatu. Ada 3 jenis pencerahan yang terjadi sekarang. Tri, Sanskertanya, Tattva, Buddha. Ada 3 Buddha yang terjadi di sini. Apa? Tattva Buddha. Mereka semua tercerahkan tentang Tattva ke sesuatu. Kalau Anda tercerahkan oleh tentang kesepertian itu, apakah mereka juga Buddha? Sekarang Tsongkhapa masuk ke tempat yang kita ingin lakukan dan kita melakukannya dengan baik, cukup waktu. Tattva Buddha ini asal dari Tattva Buddha. Dan ini adalah 3 jenis pencerahan tentang kesepertian itu, suchness. Kenapa kita menyebut Buddha setengah itu adalah Buddha? Karena mereka bukan seorang Buddha, tapi mereka adalah Buddha. Mereka mendapatkannya. Mereka Buddha.
Mereka tapi mereka bukan Buddha sebenarnya. Okay. What's Bud mean? Bud berarti apa? Mereka mendapatkan. What? Apa? Tattva. Okay. Suchness. Suchness, kesepertian itu. Kalau Anda melihat kekosongan secara langsung, apakah Anda harus menjadi Buddha? Tidak. Tapi apakah Anda adalah Tattva Buddha? Ya. Karena Buddha itu artinya Anda mengertinya, Anda mendapatkannya, Anda melihatnya. Jadi ini adalah Tsongkhapa. Beliau berkata, lek berarti lekso-lekso, saya suka. Tsongkhapa berkata, saya suka. Ada orang yang datang ke Tattva Buddha untuk menjelaskan masalahnya tentang 3 tingkatan. Beliau berkata, lekso, saya suka. Waktu Tsongkhapa berkata dia menyukainya, itu bagus sekali. Itu berarti saya rasa itu keren sekali. Saya suka Tattva Buddha ini. Lalu dia masuk untuk menjelaskan kata Tattva Buddha. Dan dia bertanya, Tattva itu apa? Dekonani, suchness, dekona, seperti itu, ni seperti itu. Jadi seperti itu adalah terjemahan Tibetian dari Tattva, seperti seperti itu, seperti berarti kekosongan. Tattva. Jadi Tattva berarti seperti itu. Buddha berarti sepenuhnya mendapatkannya sepenuhnya. Jadi apa poinnya? Intinya adalah semua 3 tingkatan ini memiliki Tattva Buddha. Kenapa? Mereka semua melihat kekosongan secara langsung. Yang membuktikan bahwa Anda tidak perlu menjadi sesuatu untuk melakukan sesuatu. Anyway, she just gives it away in 10 minutes later. Yeah, okay. So, they need to be lalu setiap orang, bahkan Buddha setengah adalah Tattva Buddha. Apakah mereka Buddha? Belum. Apakah mereka Tattva Buddha? Ya, betul. Dan mereka akan menjadi Buddha karena mereka Tattva Buddha. Kalau Anda Tattva Buddha, Anda sudah setengah jalan. Anda melihat kekosongan secara langsung. Anda sudah setengah jalan untuk menjadi Buddha sebenarnya. Lalu ada kalimat indah. Buku ini, karya terutama dari Tsongkhapa tentang kekosongan Gopa Rapsel, iluminasi dari pikiran benar, harus membiarkan saya menyelesaikannya. Tolong membiarkan saya menyelesaikannya. Jangan memberikan saya terlalu banyak kerjaan. Saya tidak akan mengeluh. Dikatakan secara umum, kata Buddha berarti makhluk tercerahkan. Tapi kabdir, tapi itu tidak cocok dengan konteksnya di sini. Cha berarti batas retret. Kalau dieja dengan berbeda, ini artinya memenuhi saatnya. Makhluk tercerahkan agak lain di sini. Anda harus mengerti bahwa kata Buddha itu ada 2 arti lainnya. Kata Buddha ada 2 arti penting dan indah sekali. Begitu indah untuk mengerti apa arti kata Buddha. Dan kalau Anda kirim email tentang berapa menyebalkan Anda dengan teman Anda, saya tidak punya waktu untuk menerjemahkan. Anda mengerti? Semua masalah personal yang Anda alami, nasihat saya tunggu 6 bulan. Dia akan mati, Anda akan mati, segala hal akan berubah. Itu mudah. Ini datang dari orang tua, tunggu 6 bulan. Kalau 6 tahun, bahkan lupa namanya. Tenang aja, kembali ke meditasi Anda. Jangan khawatir. Itu adalah jawaban email saya secara umum.
Ini dua arti dari Buddha. Arti spesial, arti khusus. Yang pertama, teratai, lotus, pembukaan dari kelopak itu namanya Buddha. Pembukaan kelopak itu dari lotus itu disebut Buddha. Itu arti lainnya dari kata akar Buddha, yang berarti Buddha. Atau Nisepa artinya terbangun dari tidur nyenyak. Buddha berarti pembukaan teratai, dan Buddha juga berarti tukang dengkur bangun. Itu adalah Buddha membuat sendiri. Kita mendapatkannya. Itu transmisi rahasia. Beliau mengatakan, jangan berpikir bahwa kata Buddha harus merujuk ke makhluk tercerahkan sepenuhnya. Bisa berarti lotus, bisa berarti seseorang terbangun atau seseorang mengerti sesuatu. Dan saat ini beliau mengutip buku Sanskerta yang paling susah yang diterjemahkan ke bahasa Tibet. Dan kita perlu waktu beberapa lama untuk mendapatkannya. Kita ada beberapa gambar di sini. Wanita bangun. Saya suka wanita ini. Dia Buddha. Wanita ini adalah Buddha baru bangun. Baru terbangun. Sekarang Tsongkhapa berkata, kita ada prinsip di tim penerjemah Mixed Nuts yang sangat penting untuk penerjemah, dan Anda menutup mata dan bertanya, jadi kalau saya Tsongkhapa, saya menjelaskan pendengar, saya menjelaskan setengah dari setengah Buddha, berikutnya apa? Saya ucapkan lagi, ini saya mencakupi setengah dari setengah Buddha. Saya sudah ngomong tentang bagian Buddhanya. Setengahnya lagi adalah yang setengah. Mengerti? Yang setengahnya belum disebutkan adalah setengahnya, setengah Buddha. Jadi dia mengatakan, saya sudah ngomong tentang Buddha, bangun, kelopak bunga, tidak punya arti, tercerahkan, sudah mengerti pencerahan secara langsung, mereka mengerti pencerahan secara langsung, itu mereka bisa sampai ke bagian membuang bebannya. Tapi yang setengahnya itu apa? Kenapa disebut setengah Buddha? Secara alamiah itu topik berikutnya, disebut ding. Ada ding terkenal di dalam Lamrim untuk $50. Lamrim setengah panjang. Dan juga ada orang. Artinya apa? Itu Lamrim. Apa artinya orang yang setengah? Kapasitas setengah. Ini kata yang Tsongkhapa gunakan untuk Buddha setengah. Ding. Yang tengah. Ini pendengar, ini adalah Buddha sepenuhnya, dan ini adalah Buddha setengah jalan. Apa yang memisahkan? Ini pertanyaan besar. Apa yang memisahkan yang tengah ini dengan yang bawah? Ini adalah jari Geshe-la. Apa yang memisahkan ini pendengar dan pengucap, dan ini adalah setengah Buddha, ini adalah Buddha sepenuhnya. Apa bedanya antara ini dua? Dan jawaban klasiknya adalah orang-orang ini memiliki 100 kalpa praktek. Ini orang-orang ini ada praktek 100 kalpa dibandingkan
yang bawah. Ini adalah di Dhamma Mountain selama ratusan kalpa. Ini baru tiba di sana. Ini Cat, Kading. Ini adalah para bayi yang sekarang ini muncul, bayi-bayi keren. Ada bayi keren yang datang ke Dhamma Mountain. Orang-orang indah, muda yang volunteer di sini. Generasi berikut. Berapa lama itu kalpa? Saya pernah melakukannya sekitar 1 minggu, tapi tidak ada jawaban. Dan Anda tidak akan menemukannya di dan juga disebutkan 500 juta tahun, dan mereka ini ada 100 kalpa dibandingkan yang satu. Jadi jangan komplain kalau Anda harus praktek 1 bulan lagi. Bagaimana Anda sampai lulus dari menjadi pendengar ke Buddha setengah? Mudah, sederhana. Anda cukup praktek biliunan tahun lagi dan Anda sampai di sini. Itu yang membuat Tantra begitu menarik. Anda harus melakukan ini dan itu dalam 1 hidup. Dengan praktek seperti Mesan Buddha, Tara, Vajrayogini, khususnya, Anda bisa mencapai pencerahan sepenuhnya. Anda bisa menghemat waktunya. Kenapa penting bisa menghemat waktu? Orang terluka. Setiap saat Anda menunda, seseorang akan terlukai. Saudaranya mati, kena kanker. Setiap hari yang Anda habiskan, seseorang akan terlukai. Yang tidak perlu terlukai. Tidak perlu, jangan merasa bersalah. Jadi ini adalah beda utama. $1,000. Oh, 4 menit sisanya. $1,000. Seseorang mencoba menyebutkan bahwa bedanya adalah beda. Itu bukan berapa banyak waktunya, beda antara pendengar dan pembuat sendiri. Orang bilang itu bukan bedanya. Ada orang bilang ada beda antara ini 2 yang pertama. Tidak ada yang mendapatkannya. Ada orang bilang mereka melihat kekosongan yang berbeda. Ada orang bilang mereka melihat perbedaan kekosongan yang berbeda. Dan dalam tengah yang bawah, alasan utama mereka adalah menjelaskan perbedaan dari kekosongannya. Seperti kekosongan level 1, level 2, kekosongan, dan level 3 kekosongan. Mereka ingin melihat jenis, mereka ingin melihat kekosongan, tingkat kekosongan yang berbeda. Dan itu Anda mulai masuk ke mind only, kekosongan untuk dari mind only. Setiap kelas Buddhis ada ide berbeda tentang level dari kekosongan, level perbedaan dari kekosongan. Karena kita akan menyelesaikan kelas ini, sekolah tertinggi mengatakan tidak ada bedanya. Kalau Anda melihatnya sekali, dan kalau Anda pendengar dan Anda tidak peduli tentang meloncati planet, Anda cuma ingin menyelamatkan diri sendiri dan Anda juga peduli orang lain dan Anda melihat kekosongan, Anda sudah melihat kekosongan yang sama yang Buddha sekarang sedang lihat. Tidak ada beda. Dan dengan Buddha yang terpenuhi sepenuhnya untuk melihat, dan juga dokter yang egois yang melihat kekosongan, tidak ada bedanya. Karena apa yang mereka lihat sama. Jadi pikiran yang melihatnya itu lain, penuh walas asih atau ingin menerbitkan makalah keren. Jadi apa yang kita tahu adalah tidak ada bedanya sama sekali. Kalau ahli fisik yang juga melihat kekosongan dan banyak yang hampir mendapatkannya, dan Buddha yang melihat kekosongan,
atau yang tercerahkan, atau Anda melihat kekosongan hari ini itu sama dengan kekosongan yang dilihat oleh Sang Buddha. Jadi mereka lihatnya tidak berbeda sama sekali dengan Anda. Anda melihatnya 100%, Anda juga melihatnya 100%. Karena tidak ada perbedaan dari kekosongan. Apakah ada tikus di dapur Anda? Ya, kalau ada tikus di dapur Anda mau ngapain? Anda ingin membuatnya keluar dari dapur. Ini penting, saya tidak bergurau. Walaupun apakah ada tikus di dapur atau tidak, itu sederhana sekali. Ada anak-anak di biara yang umur 7 yang menyebalkan, yang masuk ke tempat debat, dan ada hal seperti ini, mereka masuk ke tempat debat. Tapi kalau hidungnya masuk tapi ekornya di luar, gimana? Bayangkan tikusnya setengah jalan masuk ke dapur. Ini jadi kita jadi apakah dapurnya tanpa tikus atau ada tikus? Tidak bisa setengah-setengah. Ide sepenuhnya adalah hidungnya di dalam dan dapurnya di luar, itu salah, karena itu ada tikus di dapur. Jadi apakah tikusnya ada di dapur atau tidak? Ada dua, seperti binari di kode komputer, 0 atau 1, tidak ada setengah. Jadi komputer tidak ada setengah, 0 atau 1, nyala atau mati. Kenapa kita berbicara tentang ini? Apakah Anda melihat kekosongan sepenuhnya atau Anda tidak melihat kekosongannya? Tidak ada yang bisa merubah itu. Jadi apakah ada tikus di dapur atau tidak ada tikus di dapur? Tidak ada setengah-setengah, tidak ada sebagian. Kekosongan yang Anda lihat di hari pertama melihat kekosongan, dan kedalaman waktu Anda melihat Buddha tidak berbeda dengan cara Buddha melihatnya sekarang. Mereka benar-benar sama. Dalam hari itu Anda adalah Buddha sepenuhnya di saat Anda melihat kekosongan. Anda tattva Buddha.